Assalamualaikum teman-teman. Sebelum kita nonton video ini, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share videonya. Mendampingi anak belajar di rumah. Belajar tidaklah terbatas pada membaca buku pelajaran, akan tetapi belajar bisa dari apapun dan dimanapun. Apakah belajar itu? Belajar adalah sarana untuk 1. Mengenal hal baru, 2. Memahami hal yang baru, 3. Mengingat sesuatu. Setiap anak jenius, tetapi jika Anda menilai ikan dari kemampuannya memanjat pohon, seumur hidup dia akan menganggap dirinya bodoh. Albert Einstein. Proses belajar anak. 1. Panca indera akan menerima sesuatu yang ada di sekitarnya. 2. Penerimaan panca indera bergantung pada perhatian dan konsentrasi anak. 3. Perasaan anak ikut mempengaruhi proses belajar. Jika anak senang, maka panca inderanya akan bekerja lebih baik dan konsentrasi lebih lama. 4. Sebaliknya, jika anak dalam kondisi lelah, mengantuk, serta lapar, panca inderanya tidak mampu bekerja dengan baik, sehingga konsentrasinya terganggu yang berakibat anak tidak mampu mengingat apa yang dipelajari. 5. Jika suasana belajar menyenangkan, anak akan belajar lebih baik dan mudah diarahkan. Bila kamu tak tahan penatnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan. Imam Syafi'i. Kiat-kiat mendampingi anak belajar di rumah. Gaya belajar anak. Setiap anak memiliki gaya belajar masing-masing. Orang tua diharapkan mengenal dan memahami gaya belajar anak, sehingga memudahkan dalam mendampingi belajar. 1. Visual. Anak dengan gaya belajar visual lebih suka dan mudah menerima informasi dengan cara melihat. Segala hal yang menarik secara visual akan menjadi fokus dan mudah dipahami. Kiat bagi orang tua. Gunakan lebih banyak gambar daripada kata. Gunakan penulisan kata dengan huruf yang unik dan ukuran tulisan yang beragam dan berwarna. Gunakan peta pikiran atau mind mapping. Materi belajar yang disajikan dalam bentuk komik cerita. Lakukan penataan ruang belajar yang nyaman menggunakan dekoratif hasil karya anak. Belajar melalui film yang berhubungan dengan informasi yang harus anak pelajari. 2. Auditori. Anak dengan gaya belajar auditori biasanya lebih sensitif terhadap musik dan memiliki minat yang tinggi terhadap musik. Kiat bagi orang tua. Gunakan intonasi dinamis ketika memberikan informasi kepada anak. Belajar dengan teknik bercerita. Gunakan alat perekam untuk membantu anak mempelajari suatu informasi. 3. Kinestetik. Anak dengan gaya belajar kinestetik akan lebih peka menerima informasi baru melalui aktivitas. Kiat bagi orang tua. Gunakan alat peraga. Aplikasi pengetahuan dengan cara praktik langsung, anak akan semakin berminat dalam belajar dan informasi baru lebih mudah untuk diingat. Menyiapkan lingkungan belajar anak. Anak-anak belajar dari lingkungan mulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lingkungan belajar di rumah. Hal yang perlu dilakukan, mengajarkan anak kemandirian, mengajarkan anak tata krama, mendampingi anak belajar. Lingkungan belajar di sekolah. Sekolah adalah lingkungan kedua yang dikenal anak. Hal yang perlu dilakukan, menjaga hubungan baik dengan pihak sekolah, mengenali program sekolah, silaturahmi dan guru terlibat pada kegiatan wali murid berkaitan dengan program sekolah. Sekarang belajar bahasa Jawa ya, temanya perkenalan. Gimana tadi? Assalamualaikum dulu, terus sugeng injing rencang-rencang gitu ya. Yuk, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injing rencang-rencang. Mak jenengku Akila Konita Humairo. Umurku 6 tahun. Sa'i arba'ah roka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala
kabir walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya. Sekarang dapat tugas dari Bu Guru belajar tahfiz, menghafal Al-Quran surat An-Naba 1 sampai ayat 1 sampai berapa? 5 ya. Coba ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. amma yatasaalun anin naba'il adim alladzi sadaqallahul adim. Wis.